Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk hari ini kita akan membahas mengenai manajemen input dan output. Nah, untuk manajemen sistem input output ini merupakan aspek perancangan sistem operasi yang terluas ya, disebabkan sangat beragamnya perangkat dan begitu banyaknya aplikasi dari perangkat-perangkat tersebut. Nah, adapun fungsi dari manajemen input output ini pertama mengirim perintah ke perangkat I/O agar menyediakan layanan. Nah, kemudian menangani interupsi perangkat I/O. Nah, kemudian menangani kesalahan perangkat I/O, dan yang keempat menyediakan interface ke pemakai. Nah, adapun komponen sistem operasi untuk sistem input output ini yang pertama ada buffering. Nah, ini buffering ini adalah melembutkan lonjakan-lonjakan kebutuhan pengaksesan input output. Nah, sehingga meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem operasi. Terdapat beragam cara buffer, antara lain ada single buffering. Nah, ini merupakan teknik paling sederhana ketika proses memberi perintah untuk perangkat I/O. Nah, sistem operasi menyediakan buffer memori utama, sistem untuk operasi. Nah, untuk berorientasi blok ya, transfer masukan dibuat buffer ke sistem. Nah, ketika transfer selesai, jadi proses memindahkan blok ke ruang pemakai dan segera meminta blok lain. Nah, teknik ini disebut reading ahead atau anticipated input. Nah, teknik ini dilakukan dengan harapan blok akan segera diperlukan untuk banyak tipe komputasi. Asumsi ini berlaku hanya akhir pemrosesan, maka blok yang dibaca tidak diperlukan. Nah, kemudian untuk buffering ini ada double buffering, yaitu peningkatan dapat dibuat dengan dua buffer. Sistem proses dapat ditransfer ke dari satu buffer, sementara sistem operasi mengosongkan buffer lain. Nah, teknik ini disebut double buffering atau buffer swapping ya. Double buffering ini menjamin proses tidak menunggu operasi input output. Jadi peningkatan ini harus dibayar dengan peningkatan kompleksitas tersebut ya. Nah, kemudian ada yang ketiga, ada circular buffering. Nah, ini seharusnya melembutkan aliran data antara perangkat I/O dan proses. Nah, jika kinerja proses tertentu menjadi fokus, jadi maka kita ingin agar operasi I/O ini mengikuti proses. Nah, double buffering tidak mencukupi jika proses melakukan operasi I/O itu yang berturutan dengan cepat. Nah, jadi masalah sering dapat dihindari dengan menggunakan lebih dari dua buffer. Jadi ketika lebih dari dua buffer yang digunakan, hubungan buffer itu sendiri diacu sebagai sirkuit buffer tap ya, pidu atau suatu unit sirkuit buffer. Nah, buffer itu kalau kita sederhanakan ya gini. Jadi ibaratnya ketika ada lubang masuk, nah kalau buffer itu proses antrian gitu. Jadi proses antrian, nah itu disebut buffer. Jadi antriannya bagaimana gitu ya. Jadi kan misalkan internet juga kan buffering gitu kan, ada nah berarti ada proses antrian gitu ketika mau masuk ke lubang, ke bandwidth ya. Nah, kemudian perangkat I/O. Nah, untuk perangkat I/O itu pertama ada software. Nah, software ini device handler adalah sebuah software kecil yang memberitahu sistem operasi dan software lain tentang bagaimana menggunakan berkomunikasi dengan hardware. Nah, kemudian yang kedua ada interrupt handler, adalah subroutine panggilan balik ke firewall microcontroller. Nah, sistem operasi atau drive perangkat yang eksekusi adalah dipicu oleh penerimaan interrupt. Nah, kemudian yang ketiga untuk software I/O itu ada subsistem. Ini merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak. Nah, kemudian ada pustaka aplikasi ya.
Nah, ini mengimplementasikan pustaka pengaksesan input output atau API. API itu Application Program Interface bagi aplikasi untuk melakukan operasi I/O untuk memudahkan user karena pengaksesan ke berbagai macam piranti I/O itu dengan menggunakan operasi yang sama. Nah, kemudian yang hardware dalam I/O ini pertama ada device driver ya. Adalah istilah teknologi informasi yang mengizinkan sebuah komputer untuk berkomunikasi dengan sebuah perangkat keras. Nah, kemudian yang kedua ada bus I/O. Ini terdiri atas bus data, alamat, dan kontrol yang berfungsi untuk menghubungkan device controller dengan elemen internal komputer seperti prosesor dan memori. Nah, kemudian ada device controller. Nah, dengan adanya device controller, jadi piranti I/O itu dapat dikontrol dan berkomunikasi dengan sistem komputer. Nah, device controller berfungsi sebagai antarmuka antara piranti I/O dengan sistem antar komputer. Nah, kemudian ada teknik input atau output. Ini meliputi perangkat input program atau program I/O. Ini merupakan perangkat I/O komputer yang dikontrol oleh program. Contohnya perintah mesin, in, out, move ya. Nah, perangkat I/O itu terprogram tidak sesuai untuk pengalihan data dengan kecepatan tinggi karena dua alasan ya. Ada beberapa alasan ya. Pertama, memerlukan overhead atau ongkos ya yang tinggi karena beberapa perintah program harus dieksekusi untuk setiap kata data yang dialihkan antara peralatan eksternal dengan memori utama. Nah, kemudian yang kedua, banyak peralatan peripheral kecepatan tinggi memiliki mode operasi sinkron, yaitu pengalihan data dikontrol oleh clock frekuensi tapi tidak tergantung CPU. Nah, kemudian dalam teknik input output yang kedua ada perangkat berkendala interupsi ya, atau interupsi I/O. Ini interupsi ini lebih dari sebuah mekanisme sederhana untuk mengkoordinasikan pengalihan I/O atau konsep interupsi berguna di dalam sistem operasi dan pada banyak aplikasi kontrol di mana pemrosesan rutin tertentu harus diatur dengan seksama. Nah, ini relatif peristiwa eksternal. Nah, kemudian yang ketiga ada DMA atau Direct Memory Address. Nah, ini merupakan suatu pendekatan alternatif yang digunakan sebagai urut pengaturan khusus yang disediakan untuk memungkinkan pengalihan blok data secara langsung antara peralatan eksternal dan memori utama tanpa intervensi terus-menerus oleh CPU. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan bisa mencari lagi di sumber lain ya. Silakan di internet, dari buku segala macam ya. Mudah-mudahan selalu semangat ya belajar dalam mengikuti perkuliahan sistem operasi. Sekian, assalamualaikum.